A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi batigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengkajian pembahasan kitab Az-Zakhiratul Musyarrafah karya Habib Umar bin Hafidh. Dan insya Allah kita pada pertemuan kali ini akan masuk ke dalam pembahasan baru, tema yang baru yaitu berkaitan dengan permasalahan wudhu. Dan sebelumnya pada pertemuan perdana kita sudah membahas mengenai dasar-dasar atau pokok-pokok daripada syariat Islam yang secara kesimpulan kita tarik ada tiga, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman berbicara mengenai al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan. Lalu kemudian Islam berbicara mengenai al-ahkam al-amaliyah al-zahirah, hukum-hukum amali, hukum-hukum perbuatan yang zahir, yang jasmani. Sementara al-ihsan berbicara mengenai al-ahkam al-wijdaniyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan rasa, ya, atau al-amaliyah al-batinah, ya, amalan-amalan batin, amalan qalbi, amalan hati. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan hari ini mengenai tema baru yaitu berkaitan dengan wudhu sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan di awal. Di sini akan ada dua pembahasan mengenai wudhu yang disinggung oleh Habib Umar dalam kitab Adz-Dzakhiratul Musyarrafah. Yang pertama adalah mengenai fardu-fardu wudhu dan yang kedua adalah mengenai syarat-syarat wudhu, ya, atau nanti lebih spesifik adalah syarat sahnya wudhu seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini kita akan mencoba mengkaji apa itu fardu wudhu dan apa itu syarat wudhu. Kita mulai dari fardu wudhu terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa yang ditulis oleh Habib Umar, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fardu maupun syarat sah nantinya. Nah, biasanya ketika kita berbicara mengenai bab atau konteks ibadah, ada beberapa istilah, beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui, karena dalam bab manapun, ketika berbicara mengenai fikih ibadah, kita akan temukan istilah-istilah ini terus digunakan. Nah, di antara istilah-istilah tersebut adalah apa yang disebut dengan syarat wajib, lalu kemudian apa yang disebut dengan fardu atau rukun, lalu kemudian apa yang disebut dengan syarat sah. Lalu kemudian ada juga sunnah-sunnah, kemudian ada juga makruh-makruh, dan yang terakhir adalah hal yang membatalkan. Nah, umumnya dalam setiap bab pada masalah ibadah kita akan temukan beberapa hal ini selalu menjadi pokok bahasan utama. Karena itu nanti ketika kita mengkaji mengenai wudhu, kita akan temukan dalam kitab-kitab fikih pembahasannya adalah syarat wajibnya apa, kemudian syarat sahnya apa, kemudian fardu atau rukunnya apa, kemudian nanti sunnah-sunnahnya apa, makruhnya apa, pembatalnya apa. Dalam bab mandi pun begitu. Dalam bab sholat nanti kita temukan hal yang serupa. Syarat wajibnya apa, syarat sahnya apa, kemudian fardu atau rukunnya apa, lalu kemudian nanti sunnah-sunnahnya apa, makruh-makruhnya apa, pembatalnya apa. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui makna dari atau kandungan daripada istilah-istilah ini terlebih dahulu. Pertama adalah istilah syarat wajib. Nah, sederhananya yang dimaksud dengan syarat wajib ibadah adalah kriteria-kriteria tertentu di mana ketika seseorang memenuhi semua kriteria tersebut, maka wajib baginya untuk mendirikan ibadah. Wajib dalam arti ketika dia kerjakan akan mendapatkan pahala, ketika dia tinggalkan maka dia mendapatkan dosa. Atau dia masih dibebani untuk melakukan ibadah tersebut sampai nanti dia mengerjakannya entah dengan cara qadha atau sejenisnya. Ya, artinya misalkan ya, kalau kita kasih contoh sederhana saja, syarat wajib sholat misalkan ya, ada Islam balik berakal. Nah, kemudian kita mencoba untuk menilai apakah seseorang ini dia itu sudah wajib sholat atau belum.
Maka kita lihat apakah dia Islam, beragama Muslim atau tidak. Oh iya, dia Muslim. Kemudian balik, apakah dia sudah balik dengan tanda-tandanya, yang mana nanti tentu balik ada tanda-tandanya, ya. Apakah dia sudah balik atau belum? Ternyata dia sudah balik, ya. Kemudian dia akil, berakal atau dia orang gila? Ternyata dia adalah orang yang berakal. Maka karena memenuhi tiga syarat ini, sebagai contoh saja, maka otomatis dia sudah wajib untuk sholat. Nah, kalau kita temukan dia seorang muslim, sudah balik, ternyata dia gila misalkan, maka dia tidak wajib sholat. Begitupun kalau sekiranya dia balik, sudah berakal, sudah, tapi dia tidak muslim, maka dia tidak wajib secara tuntutan. Nah, ini perlu diperhatikan ya, tidak wajib secara tuntutan, tapi nanti di akhirat dia akan tetap mempertanggungjawabkan apa yang tidak dia kerjakan tersebut nanti di akhirat seperti itu. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan syarat wajib, kriteria-kriteria yang mana ketika seseorang memenuhi semua kriteria ibadah tersebut, maka wajib baginya untuk melakukan ibadah yang dimaksud. Karena nanti akan berbeda ya. Mungkin kita akan temukan perbedaan juga dalam setiap bab. Syarat wajibnya sholat mungkin berbeda nanti dengan syarat wajibnya apa namanya zakat ya, atau mungkin juga dalam syarat wajibnya toharoh, meskipun secara umum ya Islam balik berakal itu pasti ada di semua bab. Mungkin nanti hanya satu dua tambahan-tambahan beberapa yang ada di satu bab tapi tidak ada di bab lain. Tapi intinya yang dimaksud dengan syarat wajib adalah seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara mengenai fardu atau rukun. Nah, sebelumnya kita samakan dulu makna fardu dan makna rukun itu sama secara sederhana dulu ya. Jadi keduanya apa? Keduanya itu merupakan hal-hal yang merupakan esensi daripada ibadah atau merupakan hakikat daripada ibadah. Ketika kita ditanya ibadah A misalkan, ya. Ibadah A itu melakukan apa sih atau perbuatannya apa sih atau bagaimana sih ibadah A itu? Maka kita akan langsung menjawab dengan fardu atau rukun. Ya, misalkan wudhu itu bagaimana sih? Pasti kita akan menjawab wudhu itu membasuh muka, ya, kemudian membasuh tangan, kepala, kaki, seperti itu. Ya, sholat itu seperti apa sih? Sholat itu takbiratul ihram, ya, kemudian membaca al-fatihah, ya, dan seterusnya. Nah, maka esensi atau hakikat daripada ibadah itu sendiri adalah fardu atau rukun, gitu ya. Nah, dan sifatnya tidak bisa ditinggalkan. Artinya kalau ketinggalan satu dari fardu atau rukun ini, maka dia tidak dianggap sebagai sudah melakukan ibadah tersebut. Wudhu tapi tidak cuci muka, ya maka otomatis dia dianggap belum wudhu. Ya, sholat tapi tidak ruku misalkan, ya maka dia dianggap tidak sholat atau belum sholat seperti itu. Jadi fardu wudhu atau rukun wudhu, ya, atau secara umum lah fardu ibadah atau rukun ibadah adalah hakikat atau esensi daripada ibadah, sesuatu yang wajib dilakukan dari ibadah karena merupakan hakikat dari ibadah itu sendiri atau esensi daripada ibadah itu sendiri. Yang mana kalau kita ingin menjabarkan ibadah ini seperti ini, maka jawabannya adalah dengan fardu atau rukun tadi. Nah, hanya memang di sini ada istilah fardu, ada istilah rukun. Nah, kalau kita biasanya umumnya masyarakat awam gitu ya, semuanya disatukan menjadi rukun. Wudhu ya rukun wudhu, sholat ya rukun sholat, dan seterusnya nanti. Nah, hanya memang kalau kita mengkaji kitab-kitab fikih dalam masalah wudhu itu digunakan istilah fardu bukan rukun. Nah, nanti kalau sholat baru rukun yang digunakan bukan fardu. Nah, sebenarnya perbedaannya dari sisi kalau disebutkan istilah fardu, maka yang penting sesuatu yang masuk ke dalamnya itu dikerjakan. Meskipun antara satu dan lainnya itu tidak berturut-turut ya atau tidak mualah. Artinya misalkan ketika kita wudhu menggunakan istilah fardu, yang penting adalah sesuatu yang masuk dalam kriteria fardu dikerjakan. Meskipun tidak berturut-turut. Kita basuh muka. Setelah basuh muka kita duduk dulu sebentar. Ya, kemudian kita berdiri lagi, lanjutkan basuh tangan. Kemudian istirahat dulu sebentar. Apakah sah yang demikian? Sah. Karena yang penting adalah kita basuh muka, setelah basuh muka kemudian basuh tangan, kemudian basuh kepala, dan seterusnya. Ya, dengan catatan yang nanti kita akan bahas, kebetulan kita masuk dalam bab fardu wudhu ini. Nah, berbeda halnya dengan rukun. Kalau rukun antara satu dan yang lainnya, kewajiban satu dengan kewajiban lainnya, esensi atau hakikat satu dan lainnya, itu harus saling berkait, saling bertali. Selesai satu, langsung dua. Selesai dua langsung tiga, nggak bisa ada jeda. Karena nggak mungkin ketika misalkan ada orang yang setelah sujud pertama istirahat dulu baru nanti lanjut ke duduk di antara dua sujud, nggak mungkin. Dan itu nggak sah ibadahnya seperti itu. Nah, karena rukun selain mengharuskan ya untuk mengerjakan semuanya, tetapi juga ada dalamnya itu untuk mengaitkan satu dengan yang lainnya. Dalam arti menurut-nurutkan, ya berturut-turut antara satu dengan yang lainnya. Baru bisa disebut dengan
rukun. Tapi kalau tidak ada kewajiban untuk berturut-turut, yang penting adalah dikerjakan sesuai dengan batasan yang diperbolehkan, maka cukup disebut dengan istilah fardu. Gitu ya. Kalau kita sebut rukun wudhu, maka nanti pemahamannya adalah setelah basuh muka, mau nggak mau harus langsung basuh tangan. Nggak bisa jeda dulu, nggak bisa istirahat dulu. Karena kalau ada jeda otomatis batal, karena tidak satu kesatuan. Karena rukun itu kan satu kesatuan. Ya, jadi berkesinambungan satu dengan yang lainnya, baru disebut dengan rukun. Tapi kalau yang penting kita melakukan kewajiban, meskipun tidak berturut-turut, maka bisa dikatakan dengan fardu saja. Nah, karena itu dalam istilah fikih, ketika kita mengkaji wudhu dan mengkaji sholat, itu dua istilah yang berbeda. Yang satu digunakan istilah fardu, yang satu digunakan istilah rukun. Meskipun secara, tadi kita sebutkan di awal ya, secara kandungan makna, ya baik mau namanya fardu ataupun rukun, ya keduanya tetap tetap wajib dikerjakan juga. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Satu hilang, ya otomatis dia tidak dianggap melakukan ibadah tersebut. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan fardu atau rukun. Nah, kemudian ada yang disebut dengan syarat sah. Nah, kalau syarat sah berarti sesuatu yang merupakan bagian juga dari ibadah tertentu yang sifatnya wajib dan dipersiapkan sebelum memulai ibadah dan dijaga terus sampai dengan akhir ibadah. Oke, jadi kalau fardu dan syarat sah, ya atau rukun dan syarat sah itu kesamaannya adalah sama-sama wajib dilakukan. Mau fardu ya wajib dilakukan, rukun atau wajib itu juga dilakukan juga, syarat sah pun wajib dilakukan. Bedanya kalau fardu dan rukun itu esensi atau hakikat, artinya ya dimulainya ibadah itu dengan dimulainya fardu, ya atau dimulainya rukun. Maka ketika dianggap seseorang itu memulai ibadah ya ketika dia memulai rukun. Nah, tapi kalau syarat sah itu dimulainya kapan? Sebelum kita melakukan fardu atau rukun. Jadi mempersiapkan hal-halnya dulu yang disebut dengan syarat sah tadi, lalu kemudian baru masuk ke dalam ibadah dan syarat sah tadi dijaga sampai dengan akhir ibadah. Seperti itu. Misalkan ya, dalam bab sholat, syarat sahnya adalah menghadap kiblat. Apakah kita menghadap kiblat itu ketika sedang dalam sholat atau sebelum sholat? Ya tentu sebelum sholat. Ya, kemudian di antara syarat sahnya juga misalkan dalam keadaan suci. Apakah sucinya dalam sholat saja? Kan tidak. Sebelum sholat kita harus sudah standby suci. Sebelum memulai takbiratul ihram ya kita harus menghadap kiblat dulu, harus suci dulu dan segala macamnya. Nah, jadi bisa dikatakan ya sama-sama wajib antara fardu dan juga syarat sah. Hanya kalau fardu itu hakikat di dalam ibadah itu. Kalau syarat sah itu dimulai dari sebelum ibadah, dijaga sampai dengan akhir ibadah. Seperti itu. Jadi dimulai sebelum start, kewajiban-kewajiban itu disebut dengan syarat sah. Nah, baru ketika terpenuhi syarat-syarat ini, baru dianggap sah ibadahnya. Jadi kalau misalkan orang hanya melakukan fardu saja, dia sudah niat, dia sudah membasuh muka, tangan, kaki, dan seterusnya, lengkap fardunya. Tapi ternyata tidak memenuhi syarat sah wudhu, seperti misalkan menggunakan air yang suci menyucikan. Dia menggunakan air mustakmal misalkan, ya, atau air yang sudah berubah misalkan seperti itu. Meskipun fardunya lengkap dan fardunya benar, karena syarat sahnya tidak terpenuhi, ya maka dia belum dianggap sah melakukan ibadah itu atau belum dianggap melakukan ibadah itu sama sekali, gitu ya. Maka untuk menjaga agar ibadah sah, selain kita memperhatikan fardu atau rukun, kita juga mesti memperhatikan syarat sah seperti itu. Ya, maka karena itu nanti setelah pembahasan mengenai fardu pada hari ini, insya Allah di pertemuan minggu depan kita lanjutkan mengenai syarat sah daripada wudhu ini. Adapun kalau istilah sunnah dan makruh, ya saya kira itu semua kita sudah paham. Ya, sunnah-sunnah artinya hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan saat melakukan ibadah tertentu. Ya, karena sifatnya sunnah artinya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan ya berarti tidak masalah, tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya ibadah tersebut. Adapun kebalikannya makruh berarti kalau dikerjakan itu tidak masalah dan kalau ditinggalkan ya berarti kita bisa mendapatkan pahala ketika tidak melakukan hal yang makruh tersebut. Kemudian yang terakhir pembatal. Pembatal artinya sesuatu yang menyebabkan wudhu kita, sholat kita, atau ibadah-ibadah lainnya dianggap selesai. Ya, selesai dalam arti tidak bisa dilanjutkan karena sudah batal. Ya, sudah batal. Tidak berstatus lagi wudhu karena ada pembatal. Tidak berstatus lagi sedang sholat karena ada pembatal. Jadi pembatal ini yang mengakhiri ibadah. Ya, kalau dia misalkan dalam konteks wudhu. Nah, kalau wudhu kan konteksnya berarti panjang, ya, panjang. Artinya kalau dia belum menemukan pembatal, ya berarti otomatis dia selalu dalam keadaan suci. Ya, nah kalau dia sudah ada menemukan satu pembatal, maka saat itu, ya ketika itu dia dianggap tidak lagi berwudu. Ya, sholat misalkan. Ya, nah sholat ini berarti pembatalnya itu dalam konteks ketika dia sedang sholat. Kalau dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat,
ya di tengah dia sedang sholat baru setengah jalan, maka otomatis saat itu dianggap sholatnya tidak sah atau belum selesai dan dia harus mengulangi lagi memenuhi syarat-syarat yang harus dia penuhi, rukun-rukun yang harus dia penuhi dan dia menghindari apapun yang membatalkan ibadahnya tersebut. Gitu ya. Jadi karena itulah para ulama kemudian menyimpulkan secara umumnya saja bahwa kita dianggap gugur kewajiban dari tuntutan tertentu ketika sudah mengerjakan rukun dengan benar, mengerjakan syarat sah dengan benar, lalu kemudian kita tidak melakukan salah satu pembatal-pembatal daripada ibadah yang kita maksudkan. Seperti itu. Ya. Oke, baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita pada pertemuan hari ini yaitu furudul wudhu atau fardu-fardu wudhu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardu wudu ada 6. Ya, dan tadi sudah kita jelaskan kenapa dalam bahasa kitab fikih dalam masalah wudu itu disebutkan fardu bukan rukun. Ya, tadi silakan untuk dipahami kembali. Ya, di sini ada 6 fardu wudu. Ya, ada 6 fardu wudu atau mungkin biasanya kita menyebutnya sebagai rukun wudu. Ya, tapi saya kira karena kita sudah mengkaji, jadi istilah fardu wudu tidak asing lagi bagi kita. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Ya, jadi fardu wudu yang pertama adalah niat. Nah, perlu sedikit kita beri catatan mengenai niat bahwa yang dihakikatkan sebagai niat itu adalah sesuatu yang terbersit dalam hati. Ya, sesuatu yang terbersit di dalam hati. Jadi intinya seseorang itu sudah berniat atau belum ketika hatinya sudah membersitkan, memaksudkan suatu pekerjaan dalam hatinya atau belum. Ya, hanya memang terkadang dalam beberapa kasus, dalam beberapa kondisi, seseorang itu hatinya mungkin sedang amburadul, ya dalam artinya hatinya itu banyak pikiran ya. Jadi otaknya banyak pikiran sehingga membuat hatinya itu nggak tenang. Seperti itu. Sehingga kemudian ketika akan masuk ke dalam ibadah tertentu, maka dia butuh untuk memantapkan hatinya dulu. Nah, sehingga para ulama memberikan apa namanya jalan keluar bagi orang yang demikian dianjurkan untuk talafuz bin niyah terlebih dahulu agar hatinya mantap dan ketika memulai ibadah hatinya bisa memaksudkan perbuatan tersebut. Ya. Nah, jadi ada talafuz bin niyah, ada niat. Nah, kalau niat itu bil qalbi dengan hati, tapi kalau talafuz bin niyah itu berarti bil lisan dengan lisan. Nah, maka seseorang yang baru sebatas talafuz bin niyah, dia sudah lafazkan niatnya misalkan, ya. Tapi dalam hatinya belum membersihkan, belum memaksudkan, maka itu belum cukup. Karena inti daripada niat itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Ya, ini penting untuk diketahui. Ya, jadi mana yang talafuz bin niyah, mana yang niat itu sendiri mesti harus kita bedakan dan bagaimana caranya dan yang wajib itu yang mana sebenarnya dan mana yang merupakan tambahan. Ya, membantu kita yang mana, yang wajib itu yang mana. Itu perlu untuk diperhatikan. Lalu kemudian kapan waktunya berniat? Waktunya berniat adalah ketika melakukan rukun pertama ya, rukun pertama. Ya, jadi dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai konteks fardu wudu ya, apa yang kita lakukan pertama kali ketika berwudu yang merupakan rukun atau merupakan fardu? Tentu jawabannya adalah membasuh muka. Maka niat wudu adalah ketika kita membasuh muka, ketika air terkena muka. Nah, itu saat yang tepat untuk membasuh muka, saat itu juga kita berniat seperti itu. Nah, jadi jangan salah kaprah karena masih banyak orang yang salah kaprah berniatnya ketika membasuh tangan. Pertama kali terkena air langsung niat. Nah, itu kurang tepat. Karena niat itu ketika awalul ibadat, ya ghaliban. Ya, umumnya adalah ketika memulai awal ibadah. Maksudnya awal yang wajib, ya, rukun atau fardu. Seperti itu. Dalam konteks wudhu, maka memulai niat adalah ketika membasuh membasuh muka. Nah, hanya problemnya kalau kita baru berniat ketika membasuh muka, maka perbuatan-perbuatan sunnah yang kita lakukan sebelum membasuh muka itu tidak dianggap sebagai ibadah, melainkan hanya bersih-bersih biasa. Jadi misalkan ada orang yang membasuh tangan, ya dia mau wudhu, cuman karena belum saatnya niat wudhu, ya dia basuh tangan dulu, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, ambil air, basuh muka, baru niat. Nah, kalau dia sebatas itu cara wudhunya, maka yang dilakukan sebelum membasuh muka hanya dianggap bersih-bersih biasa, bukan ibadah, tidak bernilai pahala. Lalu bagaimana caranya agar niatnya benar ya saat membasuh muka dan yang sebelumnya itu memang dianggap sebagai sunnah karena memang itu adalah sunnah pada hakikatnya. Maka jawabannya adalah dengan berniat 2 kali. Apa maksudnya berniat 2 kali? Pertama, ketika memulai wudhu, ya, ketika melakukan sunnah-sunnah wudhu, niatnya adalah melakukan sunnah-sunnah wudhu. Ya, jadi saya berniat, maksudkan dalam hati akan melakukan sunnah-sunnah wudhu. Jadi ketika basuh tangan itu niat sunnah-sunnah wudhu, melakukan sunnah-sunnah wudhu. Kemudian lanjutkan sunnah-sunnah wudhu yang bisa dilakukan,
ya berkumur-kumur, siwak, kemudian memasukkan air dalam hidung dan sejenisnya. Baru nanti niat yang kedua ketika membasuh muka, yaitu niat wudhu itu sendiri. Ya, nah ini dengan cara ini maka wudhunya sah karena niatnya benar dan kita mendapatkan sunnah-sunnah wudhu sebelum melakukan wudhu karena sudah ada niat pula di awal wudhu seperti itu. Nah itu penting untuk kita ketahui. Asani yang kedua, ghaslul wajhi, membasuh muka, ya, membasuh muka. Oke, baik. Tentu ketika kita di apa namanya diberitahu bahwa yang mesti dibasuh adalah muka, tentu kita harus tahu dulu batas muka itu yang mana. Ya, jangan sampai kita nggak tahu batas muka, terus kita asal basuh saja. Ternyata yang kita basuh belum memenuhi semua muka, gitu ya. Maka ada kaedah dari para ulama apa itu batasan muka. Kalau secara memanjang, min mana bitisya ada ra'si ila muntahal lahyaini ila dzaqani. Ya, dari tempat awal tumbuhnya rambut. Nah, berarti kalau misalkan ya kita punya rambut, kita naikkan ke atas sedikit. Nah, itu perbatasan di mana tumbuhnya rambut pertama kali. Nah, di situ ya, atau awal tempat pertumbuhan rambut. Nah, itu terus bagian atas, bagian bawahnya pertemuan dua tulang apa ini? Tulang rahang ya, tulang rahang bawah. Tulang yang di atasnya tubuh gigi. Ya, pertemuan dua tulang berarti di dagu seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Nah, itu muka secara memanjang. Secara melebar berarti minal udhuni ilal udhuni, dari telinga ke telinga. Nah, silakan nanti dibikin lingkarannya di situ. Berarti mana lingkaran yang merupakan bagian dari muka. Seperti itu. Nah, artinya yang di luar daripada itu tidak masuk dalam kriteria muka. Ya, semua yang ada di area tersebut, di antara batas yang kita sebutkan tadi, baik kulit maupun rambut atau bulu, itu semua dianggap sebagai wajah yang mesti untuk terkena air atau dibasuh agar wudhunya sah. Oke, jadi kaidahnya semua yang masuk dalam area atau wilayah muka, sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan batasannya, itu wajib dibasuh baik berupa kulit maupun berupa rambut atau bulu. Ya, jadi kalau kita punya kumis, ya, maka itu mesti harus dibasahkan juga. Bagian belakang kumisnya, kulit-kulit di bagian belakang kumis, ya, mesti harus dibasuh juga. Begitupun dengan apa namanya jenggot ya jenggot pun ya karena dia tumbuh di area dagu maka dia masuk dalam bagian area wajah sehingga dia harus untuk dibasuh. Nah sehingga kemudian para ulama membuat kaedah ya semua rambut atau semua bulu yang tumbuh di area wajah maka itu wajib untuk dibasuh zahiran wa batinan, zahirnya maupun batinnya, luar dan dalam harus basah terkena air ya. Hanya memang nanti ada pengecualian dua. Yang pertama adalah jenggot yang tebal dan yang kedua adalah jambang yang tebal. Ya kalau bahasa kitanya mungkin jambang, adilon, ya jambang. Ya rambut yang tumbuh di bagian bawah sini ya, pipi bagian bawah seperti ini yang bersambung dengan jenggot seperti itu. Nah, itu ketika dia tipis ya, jenggot dan juga jambang ini ketika dia tipis, maka hukumnya berlaku untuk sebagaimana hukum rambut atau bulu lainnya, yaitu harus dibersihkan atau harus terkena air zahiran wa batinan. Tapi kalau tebal, cukup hanya zahirnya saja, batinnya hanya sebatas sunnah. Nanti kita akan temukan. Ya, jadi kaidahnya semua rambut dan bulu, ya, ketika dia masuk dalam area muka, itu wajib dibasuh zahiran wa batinan, kecuali jenggot dan jambang. Kalau jenggot dan jambang ketika tipis, wajib dibasuh zahiran wa batinan. Tapi dalam kondisi dia tebal, maka cukup zahiran duna batinan. Karena batinnya hanya sebatas sunnah. Seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan membasuh muka atau membasuh wajah. Oke, ini ada istilah ghaslu dan ada istilah mashu nanti, tapi kita selesaikan dulu nanti supaya tidak membingungkan dan kita ketemu istilah-istilah itu. Oke, kemudian berikutnya asal itu ghaslul yadaini, membasuh apa namanya yadain, dua tangan ya, dua tangan dan batasnya ini ma'al mirfaqaini sampai dengan siku. Jadi dari ujung jari sampai dengan siku. Nah, itu semua kulit dan rambut mesti harus terkena air ya dan harus dalam kondisi basah ya seperti itu. Kemudian yang keempat, arabiu mashu syai'in minar ra'si. Ya, mengusap sesuatu sedikit saja dari bagian kepala. Nah, di sini umumnya kita membasuh rambut ya atau mengusap rambut. Nah, kadang ada orang yang ya sedikit nyeleneh bertanya, kalau orang nggak punya rambut bagaimana? Ya, nah jawabannya adalah maka istilah yang lebih sering digunakan adalah mengusap kepala. Ya, karena kalau mengusap kepala otomatis ya rambut bisa, kalau nggak punya rambut ya kulitnya pun bisa. Karena memang kaedahnya mau rambut ataupun kulit kepala itu selagi masih dalam area kepala ya bagian atas maka itu diperbolehkan mau dia rambut ataupun
kepala kulitnya seperti itu. Yang penting terkena sedikit air itu dianggap sebagai mengusap kepala. Kemudian yang kelima al-khamisu ghuslur rijlaini, ya, membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, ya, bersamaan dengan itu juga sampai dengan dua mata kaki. Jadi batasnya dari ujung jari kaki ke atas naik sampai ke dua mata kaki. Nah, karena di sini ada batas-batas yang mana batas-batas ini mesti harus dijaga, ya, agar terkena air di ujung-ujung batas tersebut, maka kemudian para ulama mewajibkan untuk sedikit melebihkan basuhan. Ya, jadi jangan dipas di batas basuhan, tapi lebihkan sedikit. Tujuannya apa? Untuk memastikan sudah melewati area yang memang menjadi batas wajib, gitu ya. Nah, jadi sedikit melebihkan untuk memastikan bahwa area yang wajib itu sudah dibasuh semuanya atau diusap semuanya, maka itu hukumnya adalah wajib. Karena malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, seperti itu. Hanya memang nanti untuk melebihkan lagi dari batas yang wajib, itu hukumnya adalah sunnah. Nanti ada istilah itolatul ghurrah wa tahjil. Apa itu itolatul ghurrah wa tahjil? Kalau itolatul ghurrah berarti membasuh melebihi batas yang wajib untuk muka. Tadi batas muka sudah kita ketahui, kemudian ada sedikit dilebihkan untuk sebagai memastikan dan hukumnya wajib. Nanti melebihkan lagi daripada itu namanya itolatul ghurrah, hukumnya sunnah. Ya, kalau tangan dan kaki itolatul tahjil namanya, ya, melebihkan basuhan dari batasan yang wajib tadi. Jadi wajib batasnya kalau tangan sampai dengan siku, kalau kaki sampai dengan mata kaki, kemudian dilebihkan sedikit untuk memastikan bagian tersebut sudah terbasuh, maka itu hukumnya wajib. Melebihkan dari batas wajib itu namanya itu atau tahjil, hukumnya adalah sunnah, seperti itu. Ya, untuk memastikan agar bagian-bagian tadi memang benar-benar sudah terbasuh atau terkena air, seperti itu. Nah, di sini menariknya kalau kita melihat secara istilah, ya, ketika berbicara mengenai muka atau wajah, kemudian berbicara mengenai tangan dan berbicara mengenai kaki, istilah yang digunakan adalah ghuslu, yang kalau dalam bahasa kita berarti membasuh. Tapi kalau kepala atau rambut, istilah yang digunakan adalah mashu. Ya, apa itu mashu? Ya, mashu itu kalau dalam bahasa kita berarti mengusap. Nah, sekarang apa bedanya membasuh yang itu nanti kewajiban untuk muka, tangan, dan kaki dengan mashu? Ya, mengusap yang merupakan kewajiban untuk kepala. Nah, ternyata yang membedakan antara ghuslu dan mashu adalah kalau ghuslu itu mesti ada aliran, ya, mesti ada aliran air. Jadi kalau air sekedar mengendap, ya, tidak bergerak, maka itu belum cukup. Terlepas apakah dia menggosok atau tidak menggosok. Ini beda lagi ya antara menggosok dengan mengalirkan air. Kalau mengalirkan air, kalau kita pindahkan tangan kita, airnya itu turun, mengalir, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu berlaku untuk apa? Muka, tangan, dan kaki. Nah, kalau kita menggosok otomatis sudah mengalir karena kita kan meletakkan air, kita tempelkan ke muka kita gosok gitu ya. Nah, itu kan otomatis airnya mengalir. Nah, atau mengalir tanpa gosok, misalkan kita menggunakan keran. Kalau keran tanpa kita gosok, misalkan ya kita letakkan saja tangan kita, kemudian air di sini, kan mengalir airnya itu. Nah, itu disebut dengan ghuslu. Tapi kalau dia tidak ghuslu, contoh kita menggunakan spray. Nah, ini sedikit ada kontroversi ya belakangan ini. Apakah sah kalau kita berwudu menggunakan spray penyemprot seperti itu ya? Nah, jawabannya adalah tergantung. Kalau sekiranya air yang kita semprotkan itu ke bagian yang wajib untuk ghuslu, untuk dibasuh, jumlahnya sangat banyak sehingga menyebabkan mengalirnya air yang ada di area tersebut, maka itu dianggap ghuslu. Nah, tapi karena semprotan itu umumnya adalah sesuatu yang kecil dan ketika disemprotkan itu hanya mengendap, jadi hanya diam saja airnya di sana, tidak ada aliran air, maka saat itu baru tidak sah. Karena harus ada aliran, ya, ibaratnya ada air yang berpindah, gitu ya, ada perpindahan air. Nah, berbeda halnya dengan mashu. Kalau mashu yang penting basah. Jadi misalkan kalau tangan kita celupkan dalam air basah, kita tempelkan kepala, itu sudah mashu namanya, sudah cukup. Ya. Tapi bisakah kita lakukan hal itu untuk muka? Nggak bisa. Kita basahkan air, kita tempel di sini, tempel muka, tas, tes, 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 tempel-tempel. Nah, semua basah kan? Tapi apakah ghuslu? Itu tidak ghuslu. Ya, itu belum ghuslu. Kenapa? Tidak ada aliran air. Kecuali kalau airnya banyak kita letakkan di atas muka, tes kita tempel sini lepas, airnya ngucur ke bawah, ngalir. Nah, itu baru ada aliran air. Terlepas apakah kita gosok atau kita biarkan mengalir dengan sendirinya. Nah, itu bedanya ghuslu dengan mashu. Jadi kalau ghuslu mesti ada aliran air lah istilahnya seperti itu. Ya. Jadi bolehkah kita misalkan menggunakan spray penyemprot ya untuk apa namanya berwudu? Ya jawabannya tergantung. Kalau kita bisa menjaga agar ada atau terjadi ghuslu saat membasuh muka, tangan dan kaki menggunakan spray dengan cara
menyemprotkan banyak sekali, ya mau tidak mau harus banyak sekali agar dia mengalir. Kalau dia cuma sekali semprot, seret, ya. Atau kita misalkan pakai parfum ke kulit, ya. Kalau kita pakai parfum ke kulit, ya, sekali semprot, set, gitu ya. Apakah ada aliran? Enggak, kan dia mengendap berhenti di situ saja airnya. Atau bahkan mungkin hilang begitu saja airnya, seperti itu ya, langsung semprot hilang langsung. Ya tinggal sisa sedikit air terus udah. Nah, maka di situ nggak ada aliran. Kalau nggak ada aliran berarti belum disebut dengan ghusl. Tapi kalau kita semprot-semprot terus ya, sampai dengan airnya nanti banyak, kemudian nanti bisa mengalir. Nah, saat itu baru dianggap sebagai ghusl, seperti itu. Nah, lebih mudahnya lagi kita gunakan yang pasti-pasti saja. Gunakan keran atau gunakan gayung. Atau misalkan ya, air yang sudah kita siapkan, kita letakkan di telapak tangan kita. Kemudian nanti dari telapak tangan ini kita alirkan. Nah, ini penting juga untuk diketahui. Kadang kita memahami konsep, ya, ada sebuah riwayat mengatakan Rasulullah itu kalau berwudu atau mandi mandi besar ya menggunakan air yang sedikit saja. Apakah bisa kita berwudu dengan seperti itu? Nah, hakikatnya sebenarnya berwudu itu memang tidak menghabiskan banyak air, ya. Tapi karena kita nggak tahu caranya, umumnya kita sering buang-buang air, ya. Apalagi kalau menggunakan keran, ya. Ketika kita membasuh tangan menggunakan keran atau membasuh muka, airnya kan terus mengalir terus seperti itu. Ya, sebenarnya itu tidak baik. Sebenarnya tidak baik. Yang penting adalah kita harus tahu caranya. Makanya kan sering saya beri contoh ya di beberapa majelis ya, membasuh anggota wudhu itu caranya sebenarnya mudah kalau kita tahu dan tidak butuh banyak air. Ya, misalkan kita punya air aqua sedikit saja, ya, air aqua. Itu secara logika saja orang nggak mungkin wudhu dengan air aqua. Ternyata nggak habis aqua itu orang itu bisa wudhu kalau kita tahu caranya. Caranya bagaimana? Pertama kita jatuhkan ke dalam tangan, ya. Jadi airnya di apa namanya? Digenangkan di tangan kita ini. Tapi jangan terlalu lama karena pasti menetes di jari-jari ya. Jadi kita genangkan air di sini, kemudian kita tempelkan ke wilayah yang akan kita basuh. Misalkan muka. Kita letakkan di atas muka, jangan langsung diangkat. Ya, kalau langsung diangkat, maka nggak bisa lagi air yang ada di tangan kita untuk digunakan sebagai wudhu. Maka caranya bagaimana? Setelah air menggenang di tangan, kita tempelkan ke muka. Nah, tempel terus kita basuh seluruh bagian muka. Tempel seluruh bagian muka. Ya, selagi masih ada air yang masih bisa untuk berjalan, ya, masih mengalir di tangan kita ini sambil menggosok, maka itu saat itu sedang dianggap membasuh muka. Nah, setelah selesai semua basuh muka diselesaikan, ya bagian muka diselesaikan, angkat, itu sudah dianggap membasuh muka, selesai. Berarti kan berapa banyak sih air yang ada bisa kita tampung di tangan kita ini? Kan nggak banyak. Ya, artinya dengan itu saja cukup, gitu ya. Nah, anggaplah kita yang wajib-wajib saja. Kemudian kita ambil lagi tangan. Ya, kita ambil tangan kanan misalkan. Berarti ambil airnya tangan kiri. Kita genangkan di sini, kita tempelkan di tangan, dan ya, atau dari depan, ya. Kemudian kita putar-putarkan saja, kita jalankan. Yang penting belum terasa kering, ya, belum terasa kering. Dan jangan dilepas. Kalau sudah ditempel, kemudian kita lepas, kita pindah sini nggak bisa. Harus ditempel terus, ya, ke atas. Dan kita merasa airnya masih ada yang mengalir, masih ada air belum kering, seperti itu. Karena kan kalau gosokan terlalu banyak, otomatis airnya akan hilang gitu ya karena airnya sedikit. Maka sesuaikan genangan airnya seberapa, kemudian langsung segera kita usap bagian atau basuh bagian yang wajib. Kemudian tangan kiri, kemudian nanti kepala. Kalau kepala gampang, yang penting basah, tempelkan, selesai. Kaki pun seperti itu nanti di ghuslu caranya ya, digenangkan air lagi kemudian di eh, gosok ke bagian yang wajib seperti itu. Nah, kira-kira itu setengah aqua apakah atau setengah minuman gelas ya itu habis tidak? Mungkin ya pas-pas tengah lah. Ya, maksimal-maksimalnya ya full kalau dia menyempurnakan sunah wudhu sekalian. Artinya secara dasar, secara konsep dari zaman Nabi dan zaman sahabat, wudhu itu menggunakan sedikit air. Aneh ketika orang menggunakan banyak air. Tapi zaman sekarang ini karena kita nggak tahu caranya, yang dianggap normal adalah wudhu menggunakan banyak air. Kalau sedikit air dianggap sebagai sesuatu yang aneh gitu. Maka itu perlu untuk diperhatikan ya, jangan sampai kita berlebihan dalam menggunakan air yang tidak berguna ya, karena itu tidak dianjurkan, tidak dibenarkan seperti itu. Nah, itu bedanya antara ghuslu dengan mas'hub. Ya, tadi termasuk dalam masalah yang saat ini cukup viral ya, karena kan insya Allah saya doakan semuanya bisa berangkat umroh. Ya, amin. Nah, memang ada beberapa travel yang mana nanti kalau kita berbicara mengenai bab umroh, ketika tawaf, tawaf itu kan kita berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali dan itu harus dalam keadaan suci. Yang mana kalau kita batal di tengah, itu otomatis kita mesti harus untuk wudhu lagi. Nah, kadang karena kondisi antara tempat wudhu yang disediakan dengan kondisi jamaah itu
jauh, atau mungkin kalau dibiarkan untuk wudhu terus nanti nggak mungkin jamaah yang lain menunggu, artinya akan potensi kehilangan dan segala macamnya, mungkin pertimbangan-pertimbangan travel seperti itu ya. Kemudian beberapa travel menganjurkan untuk wudhu menggunakan spray. Ya, tapi sayangnya tidak diajarkan cara yang tepat juga. Dalam arti tidak dijelaskan secara detail wudhu menggunakan spray itu. Kalaupun mau caranya seperti apa yang benar, yang harus terpenuhi apa, aliran airnya harus ada, gitu ya. Nah, jangan hanya sekedar semprot-semprot. Jadi kalau kita semprot-semprot sedikit saja, seret, 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 semua basah. Tapi tidak mengalir airnya di situ, maka ya belum dianggap ghusl, baru sebatas mashu saja yang seperti itu. Ya, maka penting untuk kita mengetahui yang demikian. Baru yang terakhir asadisu at-tartib. Yang keenam adalah tertib atau berurutan. Nah, ini bedakan antara tertib berurutan dengan al-muwalah berturut-turut. Apa bedanya? Kalau tertib artinya setelah melakukan yang satu baru bisa kita melakukan yang dua. Bolehkah dua dulu baru satu? Nggak bisa. Itu nggak tertib namanya, nggak berurutan. Berarti tertib itu rukun atau fardu. Artinya mau nggak mau kita harus berurutan. Satu dulu, baru dua, baru tiga, baru empat, baru lima. Ya, kalau diacak maka nggak sah atau batal karena tidak memenuhi standar yang diinginkan. Tapi kalau berturut-turut artinya setelah menyelesaikan nomor satu, kemudian langsung nomor dua. Setelah nomor dua, langsung nomor tiga, tanpa ada jeda. Itu namanya berturut-turut. Ya, nah kalau dalam bab wudhu, berturut-turut itu tidak diwajibkan. Artinya hanya sebatas sunnah. Nah, karena itulah disebut dengan fardu. Kalau wajib berturut-turut, nanti namanya nggak fardu, tapi rukun. Nah, itulah bedanya dengan sholat. Kalau sholat berturut-turut, itu wajib sebagaimana tertib berurutan. Ya, karena setelah kita ruku, langsung harus iktidal. Nggak bisa jeda istirahat dulu, nggak bisa. Kalau wudhu, bisa. Makanya kan ada sedikit apa namanya contoh ya. Ada orang itu misalkan hidup di daerah yang sulit air, airnya sedikit, gitu ya. Nah, jadi airnya tiba-tiba mati, ada informasi bahwa ada air di wilayah Masjid A, gitu ya. Nah, kita berbondong-bondong ke sana, basuh muka. Selesai basuh muka, ternyata airnya habis. Nah, belum kering muka kita, ada informasi lagi. Di musola sebelahnya ternyata ada air. Kita lanjut ke sana. Nah, ketika kita sampai di musola sebelah, apakah kita kalau mau wudhu lanjutkan saja atau ulang lagi dari awal? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaannya. Nah, kita harus tahu batasnya. Kapan batas apa namanya boleh menjeda antara satu fardu dengan fardu lainnya? Jawabannya adalah sebelum bagian sebelumnya kering, ya atau bagian yang sudah kita basuh itu kering. Jadi kalau sekiranya kita sampai di tempat yang kedua, lalu kemudian ternyata muka kita masih basah, ya kita langsung lanjutkan tangan saja dan seterusnya. Ya tergantung jarak ya. Kalau sebelah-sebelahan ya mungkin bisa atau mungkin tiba-tiba di rumah kita yang sebelah masjid itu ada air ya kita ke rumah langsung tangan. Tapi kalau muka sudah kering maka kita harus ulang dari awal seperti itu. Jadi batasan boleh menjeda antara satu fardu dengan fardu lainnya dalam bab wudu adalah sebelum bagian yang sudah kita basuh itu kering. Kalau sudah kering maka harus diulang lagi dari awal. Maka karena itu tadi kita contohkan kalau ada orang setelah basuh muka dia duduk dulu istirahat. Kemudian dia berdiri lagi ya langsung setelah itu basuh tangan. Apakah sah? Ada jeda seperti itu sah. Karena berturut-turut tidak wajib dalam bab wudu. Ya dalam bab wudu berturut-turut tidak wajib. Al-muwalah tidak wajib. Yang wajib itu yang penting adalah tertib berurutan. Tapi dalam bab sholat itu mesti harus berurutan dan mesti harus berturut-turut. Nah, karena itulah disebut dengan rukun dalam bab sholat, tapi dalam bab wudhu disebut dengan fardu. Seperti itu. Ya, maka perlu untuk kita perhatikan yang demikian itu. Seperti itu. Nah, kemudian sedikit sebelum kita apa namanya menutup pembahasan kita pada pertemuan kali ini, ada sedikit tambahan yang disampaikan oleh Sayyid Alawi bin Abdullah Al-Aidarus dalam kitab Fawaid Mu'allafah Syarah Dzakhrah Musyarrafah di akhir penjelasan mengenai fardu wudu yaitu mengenai sunnah-sunnah wudu yang sedikit beliau singgung di sini ya. Nah, dan di antara yang beliau sampaikan di antara sunnah-sunnah wudu seperti membaca basmalah sebelum memulai wudhu, ya kemudian bersiwak, ya bersiwak. Lalu kemudian di antara yang disunahkan juga adalah membasuh tangan sebelum memulai wudhu. Lalu kemudian berkumur-kumur, ya. Lalu kemudian juga memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dalam hidung. Ya, jadi sunnah antara memasukkan dan mengeluarkan itu beda. Kalau kita memasukkan air dalam hidung itu dianggap satu sunnah, mengeluarkan air dari hidung itu dianggap juga sebagai satu sunnah tersendiri. Kemudian taslits, ya semua anggota wudhu baik wajib maupun yang sunnah itu dibasuh sebanyak 3 kali. Artinya yang wajib cuma sekali dan yang penting seluruh tubuh itu sudah atau seluruh bagian yang wajib terkena air itu sudah cukup sekali.
Kalau mau sunnah yang kedua dilakukan lagi, yang ketiga dilakukan lagi. Namanya taslif. Kemudian tayamun dimulai dari yang kanan kalau anggota tubuh yang berpasangan. Nah, artinya tadi apa? Kita kan nggak bahas kalau anggota tubuh yang berpasangan itu ada kewajiban kanan dulu atau kiri dulu boleh bagaimana? Nggak ada anjuran yang harus apa dalam arti kewajiban harus kanan dulu itu yang nggak ada. Artinya kalau kita kiri dulu kemudian kanan itu boleh ya, tapi memang sunnahnya adalah kanan dulu baru baru kiri seperti itu pada anggota tubuh yang berpasangan. Kemudian yang antara sunnahnya juga adalah dengan cara adalek, digosok. Jadi tidak hanya cukup dengan aliran air saja, ya misalkan dengan keran kita siram atau kita ambil gayung kita siramkan ke tangan nggak cukup. Dalam arti secara kewajiban sudah selesai, cukup. Tapi kalau kita ingin mengambil sunnahnya dianjurkan untuk digosok, ya agar memastikan aliran air itu mengenai bagian-bagian yang memang wajib untuk dibasuh atau diusap. Kemudian di antara sunnahnya juga adalah mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala. Tadi yang wajib adalah sebagian kepala atau sedikit bagian daripada kepala. Nah, kalau membasuh keseluruhan itu hukumnya adalah sunnah. Seperti itu. Ya, dan tata caranya mungkin kita semua sudah tahu ya. Jadi, kita meletakkan dua jempol kita di telinga, kemudian kita pertemukan dua, apa namanya ini, jari telunjuk. Ya, kemudian kita putar ke belakang, kemudian putar ke depan, itu dianggap satu kali. Lakukan itu sebanyak 3 kali untuk mengambil sunnah yang lainnya juga seperti itu. Nah, itu membasuh seluruh kepala itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang antara sunnahnya juga adalah mengusap telinga, ya, membersihkan telinga, ya, bagian luarnya seperti dan bagian dalamnya yang apa namanya yang bisa untuk dibasuh, yang sesuai untuk dibasuh. Kemudian berikutnya, nah ini tadi sudah kita bahas, yaitu membasuh apa namanya jenggot dan jambang yang tebal di area dalam. Karena kalau area luar, lohirnya itu wajib. Ya, kalau tebal ya. Kalau tipis, luar dalam wajib. Kalau tebal, luarnya wajib, dalamnya sunnah. Ya, dalamnya sunnah. Kemudian di antara yang disunahkan juga adalah menyilang-nyilangi jenggot, ya, menyilang-nyilangi jari tangan, jari kaki ya saat membasuh. Jadi disilang-silang dalam arti agar bagian-bagian yang di antara dua sisi itu terkena air semua karena kita gosok dengan cara menyilang-nyilangi. Begitupun jenggot ketika kita ingin menyempurnakan membasuh jenggot secara sempurna, ketika kita silangkan masukkan tangan kita ke dalam jenggot maka otomatis bagian-bagian dalam itu akan terkena air semua seperti itu ya. Nah, itu di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan yang tadi kita sebutkan ya. Sunnah itu kalau tidak dikerjakan pun nggak mempengaruhi sah atau tidak sahnya ibadah. Ibadah kita sah-sah saja. Tapi untuk mendapatkan fadilah keutamaan lebih, kesempurnaan dari ibadah, pahala yang lebih, maka dianjurkan untuk melakukan yang sunnah-sunnah tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam, mungkin demikian untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke subtema. Jadi masih subtema ya, kita masih membahas wudhu, tema wudhu, tapi subtema yang baru yaitu nanti permasalahan mengenai syarat-syarat wudhu atau lebih spesifiknya syarat sah wudhu. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.